Mantap melankolia. Yang tak tergantikan. Jos. Kali ini kita mau review film Indonesia, Mas Andi. Sedikit spesial ya. Sedikit spesial nih. Ya, sedikit spesial. Karena kita nontonnya duluan. Wah, Kita iya. nontonnya duluan, tapi bayar sih kita. Bayar, nggak disponsori. Nggak disponsori, kita bayar ya. Salah satu film Indonesia ya, salah satu film karya dari Irfan Ramli. Ya, ini salah satu debutnya setelah dulu pernah nulis di skenario untuk Surat dari Surat dari Praha. Praha. Dia bikin film judulnya Generasi 90 Melankolia. Melankolia. Salah satu film yang sebenarnya ditunda ya perilisannya, harusnya 9 April 2020 harus digeser ke akhir tahun jadi 24 Desember. Tapi kita dapat nonton gala premier kemarin di Iya. Empire ya. Iya, dan artisnya Artisnya datang datang juga. gitu Wih. kan. Ada siapa? Artisnya siapa sih? Ari Irham kan. Ari ya, Irham. yang pernah main di Terlalu Tampan dan Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Terus Hitam. ini banyak sih di film dia ya udah ya. Banyak dia. Terus ada Agni Nihak. Ani Nihak Dia main di Rosa Bleng jadi Rara Murni. Rara Murni. Terus main di Perempuan Tanah Jahanam juga. Jam juga. Ada Jennifer Kopen. Jennifer Kopen Dan ada Taskia Namia ya. Ya, Taskia Taskia Namia. Tipikal film Indonesia sebenarnya. Tipikal film Indonesia. Temanya dengan masih tema tentang kehidupan, Ya. keluarga dan sedikit ini ya, cinta segitiga juga ya. Sedikit ada, cinta segitiga ada. juga. Jadi filmnya bisa ditonton di bioskop tanggal 24 Desember. 24 Desember ya. Jadi, teman-teman siap-siap ya. Ya, siap-siap lah. Karena buat yang berani aja ya. Buat yang berani aja karena situasi masih pandemi, Masih tapi pandemi. selama kita nonton di besok kemarin masih aman ya, karena Aman. kita studio juga dibatasi dan Dibatasin dan kita nggak boleh lepas masker. pakai masker, dan ya semoga bisa nonton ya, apalagi akhir tahun banyak film kan, apalagi Iya. yang paling baru nanti ada Wonder Woman, Woman. terus ada Mariposa kan, penikmat Mariposa, penikmat Adisti Angga Yunanda. sama Adisti Zara kan, bisa nonton itu. Jadi ya silakan dinikmati, dan yang terpenting dukungan ya film-film Dukung film Indonesia. Dan film ini diproduksi oleh Visinema ya. Sinema ya udah. Visinema nih. Visinema yang lagi-lagi dan lagi-lagi ya, kayak Visinema. bikin film tentang kehidupan dan setelah NKCTHI dan Filosofi Kopi, Story of Kill gitu kan. Iya. Tapi dia masih punya film-film lain yang bagus lah. Bagus lah. Tapi ini filmnya juga salah satu mungkin jadi andalan sih. Oke, dari sinopsis sebenarnya ceritanya cukup tragis ya, karena Ya. ada seorang keluarga yang sangat-sangat harmonis gitu kan, Harmonis. dengan kakak yang ideal gitu kan. Kakak bernama Kak Indah dan Kak Indah. diperankan oleh Agni Nihak. Ini Hak, dan sama ada Ari Irham sebagai Abi, dan merupakan salah satu pemeran utama ya, Abi dan Kak Indah ini. Terus Iya. ada Taskia Taskia Namia Namia. sebagai Sepia gitu. Sepia. Terus untuk pemeran seniornya ada Gunawan dan Marcella Zalianti. Mereka ada sebuah menjadi ini ya, hidangan utama film ini ya. Karena sesuatu hal akhirnya si kakak ini keterima untuk Interview di Singapura. Singapura gitu kan, tapi karena sesuatu hal terjadilah sebuah Insiden. kegagalan mesin ya, Kegagalan kegagalan mesin. mesin, terjadi kecelakaan pesawat. Nah, akhirnya kehidupan yang harmonis itu akhirnya hancur ya. Hancur. karena Terpuruk gitu. karena si keluarga ini juga merasa kehilangan dan memiliki rasa bersalah sendiri ya. Ya, Jadi sajian masing-masing. utama film ini nggak jauh-jauh dari rasa kehilangan itu Rasa sendiri kehilangan, ya. ya betul. Dari segi cerita sendiri, film ini tuh mungkin lambat ya dia. Lambat ininya, alurnya lambat dan menyayat dan loh. menyayat. Dan menyayat gitu kan. Banyak ini sih kayak scene-scene yang diem gitu, Ya. diem gitu, dan benar-benar penggambaran kehilangan ya. Iya. Ya kita nggak tahu selain itu bakal ada kejadian apa Ya, gitu, betul. dan terasa lebih manusiawi sih menurutku. Jarang Jarang gitu film-film yang menggambarkan kehilangan dari sebuah kecelakaan gitu kan. Oh. Biasanya kan filmnya kan kehilangannya tuh kan tentang bunuh diri, tinggal Bunuh diri, pacarnya. Ini kan tinggal pacar, ya, jadi friendzone. Tapi di tiap karakter di sini, dari Abi, ayah, ibu sampai Sepia kan merasa kehilangan tuh. Iya. Mereka tuh digambarkan dengan kehilangan masing-masing. Si Abi dengan pencarian jati dirinya yang seorang anak muda yang tanggung gitu kan, umur 18 tahun. 18 tahun. Si ayah sini, si Gunawan gitu, dia mencoba bijak walaupun dia sebenarnya juga galak, Tersayat-sayat hatinya ya. gitu dengan sering nonton video anaknya waktu kecil. Dan si ibu Marcella Zalianti yang sang kekeh gitu. kekeh pengen memperjuangkan Haknya si anaknya, anak karena gitu. ini sebuah kesalahan mesin. Jadi untuk segi cerita sendiri, healing dari kehilangan tuh beda-beda gitu. Ya. Ari Irham dan pergi bersama Sepia gitu Sepia. ya, kekasih gelapku gitu. Jadi tonton trailernya aja biar tahu semua. Kalau pro-nya dulu sih menurutku acting dari tiap cast-nya sih. Betul. Acting dari tiap cast-nya tuh bener-bener
bisa mewakili ini ya, apalagi mewakili rasa kehilangan itu sendiri. Ari Idam sih menurutku sangat-sangat keren ya, karena ini peran utama dia berapa nih, kedua ya? Ya, kedua. Setelah terlalu tampan, dan ada satu film lagi aku lupa judulnya yang iyalah itu sama si ini tuh, sama si Wati dan dia. Iya. Aku lupa di itu. After I Met You ya. Iya. Jadi pertama dia main romance, terus main komedi, tiba-tiba dia main drama yang sedih, dan dia berhasil gitu kan untuk membawakan peran si Abi, seorang adik yang kehilangan kakak tercintanya. Sukses lah pokoknya. Pro-nya ini warna filmnya aku sangat suka. Nah, tipikal V-Cinema ya. Tipikal V-Cinema kayak kita lihat warna-warna neon, warna-warna tone sedih itu kelihatan gitu. Dapat banget. Aku bener-bener gini sih sama warna filmnya. Dan soundtrack itu 90-an banget. 90-an banget. Ya karena emang hidangan utama di film ini juga 90-an gitu. Dan itu juga jadi alasan kenapa nama Sepia jadi ada di nama sini. Di situ kan kita juga sempat ngobrol bareng-bareng, bukan ngobrol berdua di dalam bioskop gitu. Saudaranya juga menyebutkan nama Sepia diambil karena Sepia adalah salah satu tokoh 90-an dari lewat lagunya Salon Seven gitu. Dan salah satu develop untuk si Taskia Namia sebagai Sepia gitu. Ya, jajaran aktor yang tidak mengecewakan ya, lah performanya gitu. Case-nya bagus-bagus, apalagi ada Marcella Zalianty di sini, saya suka banget waktu dia marah-marah sama suaminya itu. Iya. Sambil ngepel gitu. Sambil nyetrika apa sih? Ngepel apa tempat masak ya? Iya, tempat masak gitu. Udah, Bu. Kamu nggak tahu perasaan. Itu keren banget ya. Keren banget ya, itu. Tapi kita ketawa bukan ngejek ya. Iya. Kita nonton nggak ketawa, nonton nggak ketawa dimarahin satu bioskop gitu. Jadi kalau selain cast yang bagus itu sebenarnya karena emang sajian utamanya cerita ya, jadi value yang ditawarkan juga bagus gitu. Kayak ya kehilangan tuh bisa terjadi tiba-tiba, terus cara menghadapi kehilangan juga bermacam-macam, dan itu digambarkan dari tiap tokoh yang ada di film ini. Nah sekarang kontranya nih. Ngomongin kontra ya, ini mungkin sedikit subjektif dan ini ya terlalu pribadi iya. Karena salah satu filmnya bekerja sama dengan generasi 90-an yang merupakan brand dan buku. Jadi banyak unsur-unsur yang dimasukkan ke film ini gitu. Unsur 90-an dimasukkan film ini, kayak pertama lagu jelas. Terus yang kedua ini main Sega di 2020 2019 gitu. Terus banyak awal film tuh harusnya kan bisa dibuat ngedevelop si karakter Rani atau siapa yang digambarkan tewas di sini dan hubungannya dekat sama Abi. Tapi di sini tuh justru buat mengenalkan adegan flashback yang dibumbui dengan berbagai kejadian di tahun 90-an gitu. Iya, malah apa yang dikedepankan itunya ya. Iya, maksudnya nggak yang apa gitulah. Mungkin settingnya setelannya gitu. Tapi kalau setelan emang sebenarnya ngikutin 90-an, baju garis-garis. Oh iya ding. Posternya pun 90-an banget gitu kan, dengan kepala numpuk-numpuk 3 itu kan poster. Oh iya ya. Itu kan bener-bener foto-foto model majalah 90-an iya, gitu ya. Semua unsurnya 90-an, tapi saat itu dimasukkan ke cerita jadi terlihat maksa gitu kan. Dengan setting 2020 dengan udah ada WA gitu kan. Orang masih main Sega gitu kan. Hubungan si Abi sama si Sepia ini. Oh, Sepia. Agak ekstrim mungkin ya? Ya karena emang yang digambarkan emang tragic love triangle ya. Iya. Cinta segitiga yang sedikit aneh gitu. Aneh sih. Dia nih nggak mau kehilangan kakaknya, tapi menganggap sosok sahabat kakaknya si Sepia ini sebagai kakaknya. Tapi karena dia emang akhir balik ya. Itu menurutku masih bisa diterima sih, walaupun nggak kebablasan juga sih sebenarnya. Ya, itu bentuk ekspresi rasa kehilangan dari Abi sih menurutku. Ya maksudnya kan sampai begini. Nggak apa-apa itu. Itu pendewasaan. Gitu. Pendewasaan, oke. Masalahnya aku 18 tahun belum kayak gitu. Wow. Aku nggak tahu ya, karena emang sajian utama film ini pesan moral dan pesan kehilangan yang disampaikan lewat cerita kehilangan itu. Tiap adegan yang muncul tuh kita lihat di trailer gitu. Iya. Jadi kayak kita nggak, ya ini adegan ada nih. Wah ini adegan ada nih di trailer. Apalagi trailernya kan ada 3 atau 4 ya? 3 kayaknya. Kurang tahu. Sampai 3 gitu di V-Cinema. Karena aku follow tuh YouTube V-Cinema ya? Iya, sampai ada 3 tuh, dan adegannya tuh hampir sama gitu. Jadi yang kita lihat tuh ya kita nonton sebuah film dengan pesan moral gitu. Kita nggak melihat sebuah adegan yang baru atau fresh gitu. Walaupun ada beberapa adegan yang nggak muncul di trailer, tapi kita udah tahu kalau adegan yang penting-penting kayak Abi jatuh dari kursi itu ada di trailer gitu. Ada di trailer ya? Jadi kayak kurang. Abi lari lepas jaket terus itu ada di trailer itu kayak. Bahkan sih waktu Sepia bobok bareng sama Abi itu udah ngomong,
Indah bakal marah banget sama gue, itu pun ada di trailer. Ada ya? Sebenarnya kita nggak spoiler ya, karena adegan itu ada semua di trailer tuh ada, tapi ya. Jadi ya beberapa adegan penting di film ini ya sudah disajikan di trailer iya. gitu ya. Kita malah disajikan adegan-adegan minor yang sebenarnya kurang relate sama cerita. Iya, gitu. kayak main PS gitu kan. Berenang sama Kiara gitu kan. Kiara apa Tiara nih? Kiara pacarnya ya? kan yang sama Jennifer Copen. Jennifer Copen tadi kan berenang terus ganti baju, ya sudah terjadi yang diinginkan Iya. anak muda zaman sekarang gitu kan. Iya. Ya gitu kayak ya sudah, karena emang pesan-pesan kehilangan itu yang mau disampaikan gitu, apalagi dengan tagline yang tak tergantikan itu kan. Tapi performansi Jennifer Copen di sini oke apa ya? Oke, apalagi Sebagai- kecuali nyetir mobilnya kan. nguk. Ya kalau aku sih Andi ya lebih agak bosen aja karena ya lambat ininya, pace-nya lambat. Dan ininya alurnya tuh kurang bisa aku nikmati secara pribadi gitu. Kalau aku untuk film kayak gini sebenarnya udah pas sih untuk Udah pas ya? Udah pas karena aku ngerasa kalau waktu adegan diem gitu, aku ngerasa kalau emosi yang disampaikan tiap case-nya tuh berhasil gitu nyampe ke aku ya, kayak waktu adegan si Abi dengerin radio terus dia ambil gitar, dia diem lama tuh tiba-tiba banting itu, kayak dia tuh tahu kalau korban tuh nggak ada yang selamat gitu, dan dia tuh depresi dengar itu. Dia benar-benar hidup, dia lari ambil jaket dan sudah gitu. Cuma berdua di ruang tamu ibu dan bapak itu kan, tiba-tiba suruh tanda tangan gitu, itu kan banyak diemnya tuh. Dan menurutku tuh juga ya menggambarkan kebimbangan mereka ya. Karena temanya juga kehilangan, depresi sama itu healing setelah kehilangan itu. Jadi ya banyak diemnya, menurutku udah pas sih untuk film-film dengan tema seperti ini. Udah fresh juga, kehilangannya juga bukan kehilangan yang ya biasa-biasa disampaikan, tapi ya bagus sih untuk sebuah film Indonesia. Tapi terlepas dari filmnya ya, Visinema jadi terlihat terlalu nyaman dengan tema-tema seperti ini ya. Setelah NKCTHI dan Story of Kali tiba-tiba muncul film ini, padahal kan line-up yang lain banyak tuh, kayak Phil Cop, Love for Sale, Eknoid gitu kan, dengan sedikit tema yang sedikit unik kan. Tapi ini ya mungkin stoknya mereka masih banyak, ya, tersendat pandemi. Tapi balik lagi lah, Visinema selalu bisa buat kejutan ya dengan line-up filmnya ya. Dan ini terakhir kali kita ke pantai. Iya ya. Iya ya. Itu kayak apa sih gitu. Walaupun itu lewat narasinya si Abi ya. Si Abi. Semenjak itu ibu memutuskan untuk bekerja lagi. Ayah memutuskan untuk jualan rokok. Ya, secara cerita udah pas, cuman kok begitu sih? Ya. Gitu. Kurang eksekusi endingnya, kurang ini sih, kurang kalau untuk aku pribadi kurang masuk sih. Semua udah kembali seperti semua dengan mengikhlaskan segala kehilangan yang ada gitu kan. Tapi emang ini seperti itu ya, kehilangan ya. Iya, kita juga pernah ngerasain galau, tiba-tiba main sama temen, ya udah kita nggak mungkin makan di sini lagi, mahal gitu. Mahal. Kalau menurut gua wajib ditonton karena di samping kontra-kontra yang kita sampaikan tadi ya masih beginilah filmnya. Walaupun emang karakter utamanya sendiri si Ari Irham sebagai Abi dan Kak Indah penghantar cerita konflik yang ada, tapi tiap-tiap karakter tuh punya jatah kegalauan yang sama gitu. Iya. Jadi menurutku ya cukup unik ya, dengan perannya yang minor si Gunawan ini pun bisa tergambarkan galaunya. Dan jadi karakter-karakter yang ada di sini tuh hidup bener-bener dengan rasa kehilangan masing-masing gitu. Ya keren lah filmnya. Keren ya, tonton aja lah. Apalagi buat teman-teman yang fans Ari Irham yang udah berharap film ini diputar di bioskop dan ditunda kan. Iya. Dari bulan April ke tanggal 24 Desember bisa langsung ke bioskop aja. Iya. Kalau nggak berani ya sudah nunggu di streaming service lah, semoga ada gitu kan. Ya. Tapi buat yang berani-berani mending nonton. Berani lah. Pakai masker, rasakan hand sanitizer, jangan lupa gitu. Ya, kita jadi ikut depresi nih. Jadi sedih kan. Kesimpulan lain mungkin ini sih. Aku kurang bisa memahami judul film dan filmnya gitu, Pak. Melankolia. Generasi 90-an gitu. Generasi 90-an. Itu menurutku kayak ada ketidakcocokan ini sih. Ya. Temanya tentang kehilangan, terus kok ininya melankolia. Kalau melankolia, bayanganku dia mengenang kehilangan tersebut. Tapi ini kan menceritakan dia proses untuk mengikhlaskan kehilangan tersebut. Jadi sebagai kehilangan. Ya, yang pasti kalau menurutku nikmati saja experience-nya. Tetap bagus film. Kegundahan ini, sekarang sakitnya merobek hati gitu suara lagunya. Dan yang terpenting kalian bakal dengar suara Reza Artamevia di film ini. Wah, itu shit. Gila sih. Suara Reza Artamevia gitu. Gila sih. Rasakan sendirilah itu suara bener-bener
gini banget sih Dan suaranya. pas gitu ya buat Pas filmnya. banget. Ya sudahlah, untuk film ini sepertinya sangat-sangat wajib ditonton. Sangat wajib. Karena ya Visinema udah terkenal dengan track recordnya lah. Kalau teman-teman yang sering nonton film-film Visinema nggak pernah mengecewakan, walaupun ya kecewa beberapa bagian tapi nggak merusak cerita ya. Ya, tapi ya intinya tanggal 24 Desember di bioskop ya. kalau Di kita, bioskop. kita nontonnya udah duluan gitu kan. Kita nggak sombong karena kita juga bayar, coy. Untuk skor berapa nih untuk? Oke, untuk skor. Melancholia. Melancholia. Udah 90-an Melancholia. 7,5. 7,5. Oke. Aku kalau dari aku untuk tema yang menarik tentang kehilangan dan porsi-porsi kehilangan, apa proses healing yang digambarkan tuh begitu apa ya, hidup di tiap karakter minor ataupun pemeran utama gitu. Jadi ya aku kasih nilai 7,7 lah 7,7 untuk Ari Irham lah. Ari Irham. Ya, Keren ya. Keren banget. Salah satu ini ya cukup cerah ya. Iya. Tapi kenapa dia jarang main film ya? Malah sering Angga Yunanda sama Zara. Sering sih dia. Tapi sekali main si Ari Irham ini peran utama terus. Ari Irham tuh sekalinya main dia perannya ikonik, Pak. Iya, ikonik. Kayak terlalu tampan. Gini terus kan ini terus ini. Jadi orang depresi. Oke. Kalau begitu segitu aja ya dari kami. Semoga review ini membantu buat teman-teman untuk nonton filmnya. Walaupun kita sedikit ngasih spoiler dikit ya. Iya. Ya dikit-dikit sentilan-sentilan nggak apa-apa lah ya. Tapi itu semoga jadi alasan kalian buat nonton film ini. Iya, karena film seru. Diisi cast yang mungkin cast masa depan film-film Indo ya. Next berapa tahun ke depan kita bakal lihat Ari Irham jadi next Iko Uwais mungkin kan. Iya, mungkin jadi next Gundala atau Ani Haq, semoga semakin banyak main film karena membutuhkan asupan Ani. Terakhir main film kan di ini kan Wiro Sableng gitu. Iya. Sekarang main di ini. Kapan dia main film lagi? Sebenarnya banyak sih dia tuh. Iya, tapi peran-peran mayornya kan di beberapa film baru. Sama Jennifer Copen lah, bisa sering-sering lah main film gitu kan. Iya. Terlalu minor perannya di Kiara kan, hanya penghantar kegalauan dari si Abi ya. Semoga lah untuk selalu sukses buat cast film Melancholia generasi 90-an ya. Yang tak tergantikan ya. Yang tak tergantikan pokoknya. Ya sudah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan follow Instagram PG Studio supaya kalian dapat konten-konten yang mantap. Rekomendasi film dan review film ya. Dan review film. Ada juga yang lain-lainnya Mas Andi ya. Podcast, storytelling. Teller bang. Akhir kata saya Sakin pamit. Saya Bung Faihung. Oke, akhir kata, semoga kontennya membantu. Selamat menikmati konten-konten lain dari kami. Andi pamit. Sakin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.